Selamat datang teman-teman saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Insyaallah kita akan mulai sebentar lagi ya. Waalaikumsalam Kak Umah Nisa. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Insyaallah kita akan mulai sebentar lagi. Insyaallah. Waalaikumsalam Kak Ida, Kak Syafrida. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman ya. Insyaallah. Waalaikumsalam Kak Raka, Kak Suminar. Sambil menunggu saudara kita bergabung, silakan teman-teman bisa menyiapkan perlengkapannya. Jangan lupa berwudu terlebih dahulu, kemudian tutup foto makhluk bernyawa teman-teman ya. Silakan ditutup. Waalaikumsalam. Oh ya, hujan deras ya, alhamdulillah. Manfaatkan untuk berdoa Kak Boinu, manfaat untuk berdoa sebanyak mungkin. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala untaian kalimat puji syukur kehadirat Allah. Marilah senantiasa kita jadikan hiasan bukan hanya sekedar lisan kita, tetapi juga hati kita dan perbuatan kita, agar senantiasa di dalam keridhaan Allah, agar senantiasa kita memanfaatkan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Jadi rasa syukur ini bukan hanya sekedar lewat lisan ya, tetapi kita benarkan dalam hati. Terus kemudian ibadah kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah kebutuhan kita. Kita terapkan ke seluruh anggota badan kita. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar puasa, tetapi setiap detik mari kita gunakan sebagai ibadah ya. Seluruh anggota badan kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, dan seluruh organ tubuh kita, kita manfaatkan sebagai sarana atau alat untuk beribadah kepada Allah. Ibadah zikir, ya, berbuat kebaikan. Ini sebagai sebuah bentuk ibadah ghairu mahdhah. Maka teman-teman sungguh beruntung bagi kita yang diringankan anggota tubuhnya untuk selalu berbuat kebaikan. Ya, insyaallah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Sebaliknya ketika kita berbuat keburukan teman-teman, maka keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita. Maka hati-hati ya, ketika kita menyakiti orang lain, berarti kita sudah siap untuk disakiti. Ketika kita menzolimi orang lain, berarti sama saja kita sudah siap untuk mendapatkan kezoliman dari pihak lain. Ketika kita mengambil hak-haknya orang lain, membuat orang lain terluka, mengganggu urusan orang lain, merugikan orang lain, maka sama saja kita sudah siap
ya untuk mendapatkan balasannya. Nah, inilah sunatullah, ini hukum alam yang terjadi di alam semesta ini. Allah sudah men-setting segala macam kejadian itu atas izinnya. Yang berbuat baik maka dia akan menuai balasannya, bukan hanya sekedar di akhirat, bahkan di dunia kita akan bisa mendapatkan apa yang kita kerjakan. Maka mari kita berhati-hati ya teman-teman ya. Berhati-hati untuk menahan diri kita. Bukan hanya tangan kita, bukan hanya anggota tubuh kita, bukan hanya sekedar menahan lisan kita agar tidak menyakiti orang lain, tapi berhati-hati juga dalam urusan hati nih. Dalam urusan hati, jangan sampai menyimpan benci, dendam kepada orang lain. Ya, karena efeknya akan semakin banyak orang yang membenci kita. Akan semakin banyak orang yang dendam kepada kita. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan kekuatan ya oleh Allah untuk bisa bertatap muka. Sebetulnya nggak bertatap muka juga ya, karena hanya teman-teman yang bisa melihat muka saya. Saya belum bisa melihat wajah teman-teman. Kecuali di situ masang foto profilnya foto real, bukan editan, bukan filter ya. Saya masih bisa melihat, oh wajah teman-teman ternyata seperti ini nih. Calon-calon penghuni surga Firdaus ya. Masya Allah, yang ganteng-ganteng, yang kece-kece, ahli surga, ahli sedekah, ahli Quran, ahli sholat, ahli tahajud ya, ahli segala macam, ahli kebaikan. Masya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun melalui live streaming tidak mengurangi esensi kita di dalam mempraktekkan terapi Al-Quran ya. Foto saya real, bukan editan. Siap Kak Cahaya. Mudah-mudahan benar-benar menjadi cahaya penerang, bukan hanya sekedar lilin. Kalau lilin ini menerangi, tetapi diri kita habis, hancur ya. Mudah-mudahan kita seperti matahari ya. Matahari itu memberikan sinar tanpa kemudian kekuatan atau energinya itu berkurang ya. Maka teman-teman, mari kita bertekad untuk bisa menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik ini salah satunya adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadis populer yang kita sudah hafal ya. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Seperti itu ya. Terima kasih Kak Amoy, Kak Ragil, Kak Sun Resun. Waalaikumsalam sudah hadir. Kak Dewine Orchid ya. Bagaimana biar kita beruntung di dunia dan akhirat? Beruntung di dunia dan akhirat. Tadi ya sudah saya sampaikan Kak Dewi. Agar kita selalu beruntung ya. Jadi standar kita menggunakan standar Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 ya. Ali Imran ayat 104. Nanti teman-teman bisa buka ya. Teman-teman, agar kita beruntung, ini seperti pertanyaan Kak Dewi Orchid, Kak Dewine Orchid. Silakan nanti dibuka Quran surat Ali Imran 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terapi Al-Quran insyaallah 5 menit lagi ya. 5 sampai 10 menit lagi. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kalian yang segolongan umat yang memerintahkan kepada kebajikan ya, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar. 104 Kak Hayati, bukan 154 ya, tapi 104. Jadi intinya Allah di sini memerintahkan kita untuk selalu mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Nah, di situ di akhir ayat 104 itu wa ulaika humul muflihun. Tadi pagi sudah saya sampaikan ya, ayat ini tadi pagi sudah saya sampaikan. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini persis sekali. Pertanyaannya bagaimana agar beruntung di dunia dan akhirat, langsung Allah jawab di dalam Ali Imran 104. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ingin beruntung, intinya ngajak baik teman-teman. Ngajak baik kepada orang lain. Jadi kita naik level yuk. Kita naik level yuk teman-teman. Bukan hanya sebagai seorang yang soleh. Mungkin kita selama ini berdoa ya. Ya Allah jadikanlah kami, anak-anak kami,
orang-orang yang solih-solihah, begitu ya. Nah, itu silakan, oke, itu terus dipanjatkan kepada Allah, gitu ya. Tapi jangan sampai berhenti pada level solih-solihah, teman-teman. Kita coba naik level yuk. Nah, termasuk pada kesempatan malam hari ini, saya akan mengajak diri saya pribadi yang saya sadar saya bukan orang baik ya. Saya menyadari saya bukan orang baik, tetapi termasuk teman-teman jangan merasa menjadi orang yang baik ya. Tetapi kita merasa kita memang belum baik, tetapi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik dan mengajak orang lain ikut baik. Nah, ini levelnya insya Allah sudah naik menjadi level orang yang muslih. Jadi bukan hanya sekedar orang yang soleh, bukan hanya sekedar orang yang solihah, tetapi levelnya sudah naik muslih. Muslih itu orang-orang yang mengajak orang lain ikut baik, begitulah. Jadi bukannya sekedar sholat untuk sendiri, baca Quran untuk sendiri, ya. Tetapi kita naikin level ngajak gitu loh. Ya teman-teman, punya akun TikTok semua ya, punya akun sosmed semua ya. Yuk jadikan akun-akun TikTok kita sebagai tentara kebaikan kita, sebagai agen-agen kebaikan. Siapa yang setuju? Silakan ucapkan setuju, tulis komentar setuju. Ayo kita bertekad menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita gunakan sosmed kita bukan hanya sekedar untuk kesenangan dunia kita, tetapi sebagai sebuah agen kebaikan, sebagai sebuah tentara-tentara kebaikan. Ya, pasukan kebaikan. Nah, kita jadi pasukan kebaikan yang istilahnya adalah fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ini Masya Allah pasti akan mendapatkan keberuntungan loh. Ini janji Allah teman-teman. Kalau perlu teman-teman catat tuh ya, janji Allah di dalam Ali Imran 104. Teman-teman hafalkan ya. Terus kemudian teman-teman bisa tempel tuh di cermin, misalkan di kamar ya, di cermin tempat kita berhias, tempat kita berkaca tuh. Jadi kita sering mengingatkan diri kita, oh ya, saya hidup ini untuk berbuat baik kepada sesama. Kita hidup ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, karena seringkali hidup kita kan habis ya. Habis untuk apa? Untuk mikirin semuanya untuk pribadi, teman-teman. Ya. Kak Eru pernah ngajak ruqyah teman yang punya penyakit jantung tapi malah ngeledek. Nggak apa-apa, ya. Yang penting sudah ngajak kebaikan, yang penting sudah menginformasikan. Nah, ini termasuk ya, teman-teman. Target kita itu bukan mengubah orang lain. Target kita itu hanya menyampaikan kebaikan. Masalah hidayah itu Allah yang akan berikan. Itu haknya Allah. Tugas kita selesai hanya sekedar menyampaikan. Mau orang lain berubah atau tidak, mau orang lain positif atau negatif, atau bahkan malah kemudian cibiran, bulian yang kita dapatkan, nggak apa-apa teman-teman. Niat kita itu bukan uang ya. Bukan untuk mendapatkan uang, bukan untuk mendapatkan pujian. Ya, jadi istilahnya fokus cari ridhonya Allah. Kan banyak ya di antara kita yang kemudian memberikan nasihat, tapi malah kemudian dibalas dengan sesuatu yang negatif. Ali Imran 104 ya teman-teman. Ali Imran 104. Banyak yang kemudian kita memberikan nasihat, Kak, mohon auratnya, yuk teman-teman auratnya dijaga. Apa jawabannya biasanya? Urus saja dirimu sendiri, ya kan? Terus kemudian jangan sok suci lah, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka teman-teman, seharusnya apapun komentar orang-orang ketika kita mengajak mereka berbuat baik, apapun komentar-komentar mereka, ya, jangan sampai bikin kita baper. Malah kemudian kita berhenti dan ngaca. Iya juga ya, ngapain ngurusi orang lain? Mendingan fokus kepada diri sendiri. Nah, kalau teman-teman fokus kepada diri sendiri, turun lagi dong levelnya. Kita kan ingin naik level, ya kan, ngajak orang lain berbuat baik. Dan ini dalam rangka kita ingin mendapatkan janjinya Allah, menjadi orang-orang yang beruntung. Nanti cek lagi, ya, Ali Imran 104. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung ini dalam artian dunia akhirat loh teman-teman. Bukan hanya sekedar akhirat mendapatkan surganya Allah. Tapi di dunia insya Allah kita juga akan mendapatkan keberuntungan. Berbagai macam keberuntungan yang luar biasa. Dari mulai rizkinya dilancarkan. Teman-teman buktikan deh. Ya, siap ya, 1 bulan ini kita buktikan. Jadi tadi sebetulnya ingin saya bahas pagi tadi ya. Ini mohon maaf karena temanya agak seru sedikit. Mudah-mudahan teman-teman juga
semangat ya menyimak tema ini. Jadi silakan teman-teman siapkan buku catatan khusus kosong. Buku kosong catatan khusus ya yang kita gunakan untuk mencatat harian kita ya. Mencatat kegiatan harian kita dari mulai halaman pertama itu kita tulis target hidup kita untuk apa. Kalau saya lebih memilih istilah visi mati, teman-teman. Visi mati. Visi mati itu sebuah target apa yang ingin kita siapkan ketika kita ingin menyambut kematian kita. Jadi saya kemarin menemukan satu buah tayangan TikTok yang sangat menarik sekali, ya, yang sangat-sangat menarik. Tahu nggak teman-teman, tayangannya apa? Sebentar, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan screenshotnya. Di mana ini, di mana ini? Sebentar. Saya tunjukkan satu tayangan TikTok yang sangat menarik sekali. Insya Allah ini akan membuat hidup kita lebih semangat, lebih produktif, ya. Nih, teman-teman, perhatikan. Ya, di sini bisa nulis nama-namanya teman-teman ya, misalkan LGO gitu. LGO, lihat mama. Nah, ya misalkan kayak gitu. Ini namanya apapun lah ya. Di sini itu dibuat dua kayak gini ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ketongkrongan, hari ini tampaknya ke muka depan ya, besok-besok kalau ketongkrongan tampaknya yang ini teman-teman. Nah, ini jadi biar nggak bosen ya. Biar nggak bosen. Kalau dipajang di etalase rumah, hari ini teman-teman pajangnya bisa kayak gini nih, tampak depan. Nanti pas besok iseng pas ngelewat, ya balikin nah. Nah, tampak ininya. Itu udah kita pikirkan baik-baik ya teman-teman. Udah kita pikirkan baik-baik. Jadi tinggal dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Tinggal dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Bang, itu pocong asli kah? Itu manekin, Bang. Ya, manekin ya. Nah, dan di kain kafan juga kan. Ini kita Oke. Ini live yang unik. Jualannya unik. Jualannya apa? Jualannya kain kafan, teman-teman. Jualan kain kafan aja teman-teman bisa kunjungi, ya. Jadi kain kafan Kafani namanya. Akunnya kain sudah kafan. kita pikirkan dengan Kain kafan Kafani. Ini ini out of the box sekali ya. Jarang di antara orang-orang para seller yang mau berjualan kain kafan. Tapi ternyata ada tuh. Ada seller bahkan nge-live jualan kain kafan. Kita mungkin nontonnya ya lihat komentarnya lucu-lucu. Ya, komentarnya lucu-lucu tapi sambil bergetar juga begitu ya. Dan banyak yang check out ternyata. Banyak yang check out. Ya. Dan ini sebagai sebuah persiapan sebetulnya ya. baik-baik juga kita Banyak orang yang ternyata mereka sudah mempersiapkan kematian dengan apa? Dengan cara menyiapkan kain kafan di rumah-rumah mereka. Gitu. Jual daster apakah boleh pakai daster? Terlarang ya Kak Heru, jangan menyerupai perempuan. Seperti itu. Nah betul ya Kak Tuti, banyak mungkin orang tua kita, nenek kita dulu menyiapkan kain kafan di rumahnya. Nah ini tidak ada salahnya kalau kita kemudian juga check out untuk menyiapkan. Karena namanya maut tidak ada yang tahu ya. Namanya maut tidak ada yang tahu. Ada orang yang paginya sehat, ternyata sorenya sudah Allah panggil. Ya kan? Maka teman-teman, ini sebagai sebuah program kita untuk bisa naik level nih. Ayo kita buat program agar kita naik level ya. Sampai menyiapkan liang lahatnya boleh-boleh saja Kak Aufa. Ini sebagai sebuah pengingat diri kita untuk mengingat pemutus kelezatan yaitu al-maut ya. Zikrul maut, mengingat maut ini luar biasa manfaatnya. Bisa kemudian menjadi motivasi yang paling luar biasa bagi diri kita untuk bisa berbuat yang terbaik. Itulah visi mati. Maka teman-teman siapkan satu buku. Insya Allah kita mulai 5 menit lagi ya. Karena ini banyak yang sudah kemalaman dan sudah ngantuk ya. Jadi siapkan satu catatan khusus di halaman awal. Silakan teman-teman tulis visi mati. Visi mati itu artinya apa yang kemudian ingin kita persiapkan di dalam menyambut kematian. Dan Allah sampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Begitu. Ya. Banyak orang yang kemudian sudah menyiapkan kain kafannya, sudah menyiapkan liang lahatnya, sudah beli tanahnya begitu ya. Terus kemudian
Ini sudah mulai Kak, ini sudah mulai terapi ya. Terus kemudian, nah mulai kita targetkan nih, amal-amal apa yang akan kita persembahkan kelak di akhirat untuk kita banggakan di hadapan Allah kelak ya. Kalau sekarang jangan sampai kita bangga terhadap amal kita. Tapi kita boleh bangga nanti ketika kelak di akhirat, ketika sudah ada keputusan dari Allah, ketika amal-amal kita sudah ditimbang. Kalau saat ini kita introspeksi, perbanyak merenung ya. Jangan-jangan amal buruk yang kita kerjakan jauh lebih banyak seperti itu. Nah, kita tulis visi kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat ya. Betul sekali Kak Elida, kalau kita ngacak, kalau kita introspeksi, tidak ada amal atau belum ada amal yang bisa kita banggakan. Dari sholat kita, aduh nggak khusyuk ya, begitu takbiratul ihram langsung ingat ini itu, ingat masakan yang gosong, terus kemudian pas hujan ingat jemuran belum kemudian diangkat, terus kemudian ingat hutang, ingat dunia, ingat suami belum dapat pekerjaan, ingat anak yang kemudian belum nurut dan seterusnya dan seterusnya. Pikiran ini masih dunia semua. Maka dengan buku khusus yang kita siapkan, kita tulis visi mati kita apa? Apa yang ingin kita persiapkan? Ya, apa yang ingin kita persiapkan? Misalkan, bismillah, saya ingin membangun satu pondok pesantren. Saya ingin membangun satu masjid. Saya ingin bisa mengumrohkan guru-guru saya, guru ngaji saya. Saya ingin mengumrohkan orang tua saya, mertua saya. Saya ingin umroh bersama kedua orang tua saya, bersama semua orang tua saya, baik orang tua ataupun mertua, bersama keluarga, misalkan, ya ditulis. Karena tulisan itu adalah sebuah doa, teman-teman. Kita berprasangka positif. Bismillah, ya Allah, mudahkan saya untuk bisa, ya jangan lupa yang punya amanah tanggungan hutang ya. Ya Allah, mudahkan untuk engkau lunasi, ya Allah, bismillah, dengan izinmu, lunas tahun 2025 bulan misalkan April. Seperti itu. Terus kemudian kita komitmen. Nah, teman-teman yang sudah punya buku catatan ini ya, agenda jurnal harian, ini sebagian mungkin bisa ditulis di belakang nih, teman-teman. Ya, bisa ditulis di belakang. Kita sudah siapkan lembar kosong di belakang sini catatan. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Visi mati, Kak. Visi mati. Jadi visi mati itu mempersiapkan bekal setelah kematian. Gitu loh. Itu namanya visi mati. Bekal setelah kematian. Jadi amal-amal itu kan bermanfaat luar biasa, bisa kita rasakan manfaatnya setelah kematian. Ya kan? Walaupun di dunia juga kita rasakan manfaatnya. Sholat insya Allah akan memberikan ketenangan batin. Ya, tetapi akan lebih optimal amal-amal ibadah itu akan terus menemani kita setelah kematian. Jadi namanya visi mati. Seperti itu. Bukan visi hidup. Kalau visi hidup, sesuatu yang kita kerjakan selama hidup dan bermanfaat untuk hidup kita, untuk dunia kita. Itu visi hidup. Seperti itu. Kalau orang sudah wafat, bisa mendoakan kita? Tidak bisa. Ya. Yang bisa itu sebaliknya. Kita yang bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal. Nah, maka teman-teman, ayo kita komitmen meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas amal kita. Ya, insya Allah dengan berjamaah akan terasa ringan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Fastabiqul khairat. Waalaikumsalam. Yang nanti berminat untuk bukunya, nanti kita sematkan di ini ya, keranjang kuning. Terus kemudian kita bertekad untuk misalkan membaca Al-Quran, 1 hari 1 juz. Kalau misalkan belum sanggup, ya 1 hari 1 lembar. Kalau belum sanggup, ya 1 muka, 1 halaman. Kalau belum sanggup, 1 ayat. Gitu ya. Ditulis, bismillah ya Allah, ringankan lisan ini untuk bisa membaca Al-Quranmu ya Allah, untuk bisa membaca ayat-ayatmu. Terus kemudian tulis, barangkali kita punya daftar orang-orang yang kita benci. Teman-teman tulis saja, ya. Tulis mereka yang kita benci, terus yang kita punya rasa dendam kepada mereka, tulis teman-teman. Dan coba kuat-kuatkan, tatap, baca namanya, dan kemudian kita maafkan. Dan doakan dengan doa yang terbaik. Gitu ya. Kalau kita sanggup menulis namanya itu luar biasa loh. Sanggup menulis namanya, terus kemudian sanggup kita doakan. Seperti itu ya. Terus di sini juga ada doa ya, doa untuk orang lain teman-teman. Di sini bisa ditulis kalau kita ingin mendoakan orang lain ya. Ini nah ada ya di sini di halaman berapa nih? Terapi kuantum doa. Terapi kuantum doa di halaman 137. Ya, 137 teman-teman. Tulis misalkan orang-orang yang mungkin nggak kenal
atau kenal tapi nggak terlalu akrab, misalkan Pak RT gitu ya. Misalkan hari ini doaku untuk sahabatku, tulis semoga Pak RT mudah-mudahan hidupnya semakin berkah. Semoga Bu Rina kehidupannya mulai lancar ya, hutangnya dilunasin seperti itu ya. Tidak bisa baca Arab, Kak Yayu, ini untuk keperluan apa? Untuk terapi, nanti kita doa bareng-bareng ya. Kalau tidak bisa membaca doa, teman-teman cukup dengarkan saja. Seperti itu. Belum bisa menulis namanya, apalagi mendoakan. Kalau memaafkan bisa. Oh ya, Mbak Nita, bertahap ya. Bertahap, insya Allah nanti kita sampai pada level kita selesai dengan diri kita bisa memaafkan orang lain. Gitu ya. Kalau dendam, efek dendam itu akan memberikan hati kita, jadi membuat hati kita itu nggak nyaman pertama. Terus kemudian hati kita itu penuh dengan penyakit, dan itu bisa jadi akan menggerogoti amal kita. Ya. Dan efek yang paling terasa, ada gangguan jin yang kemudian masuk ke dalam badan kita, yang membuat kita sering sakit-sakitan. Dan secara medis memang penelitian banyak sekali ya, efek menyimpan dendam di dalam hati itu akan membuat kita sakit-sakitan, akan memberikan efek luar biasa kepada fisik. Walaupun itu hanya sekedar perasaan dendam, benci ya. Itu banyak sekali penelitian, teman-teman nanti bisa cek ya. Bisa cek hasil valid medis tentang bahayanya menyimpan dendam. Seperti itu. Ini buku terapi Kak Fauzia ya, buku terapi. Teman-teman kalau ingin ikut terapinya nanti gratis ya, masuk ke dalam grup. Barangkali banyak di antara teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, nanti bisa mengakses terapi yang ada di sini. Tapi hanya 4 metode. Kalau teman-teman ingin terapi lebih lengkap, teman-teman bisa miliki bukunya. Ya, ini hanya 167 dapat 4. Buku panduan full color, kemudian ada buku prakteknya, kemudian dapat buku zikir pagi petang. Kebetulan saya tidak siapkan ya. Oke, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grup. Sekarang kita mulai terapinya dulu ya. Kita mulai terapinya dulu. Ayo kita mulai dengan terapi Enerpos. Saya pertama kali cemas berat gara-gara dendam. Nah, betul sekali. Buku terapinya bahasa Indonesia, Kak. Bahasanya ringan sekali, insya Allah. Ini tulisan saya sendiri ya. Ini tulisan saya dan banyak sekali yang kemudian merasakan keajaiban setelah mereka mempraktekkan terapi yang ada di dalam buku ini. Dari mulai lunas hutang, kemudian tokonya itu ada yang borong senilai 19 juta, terus kemudian sembuh penyakit, harmonis keluarganya. Ini banyak sekali ya. Banyak sekali yang merasakan keajaiban seperti itu. Grup Wawanya ada Kak Lilis, ada insya Allah ya. Boleh Kak Lilis, silakan bisa terapi sambil tidur. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, yuk kita mulai terapinya. Kak Dewiza, ya termasuk ini kita akan melatih kesabaran kita, akan meningkatkan kualitas sabar kita agar semakin bertambah, sehingga kita bisa slow, kita bisa istilahnya santai di dalam menghadapi setiap masalah hidup. Bukan kemudian menyepelekan ya, tetapi kita lebih tenang. Ya, bagaimana caranya? Caranya dengan terapi Al-Quran. Agar kita lebih sabar, yuk terapi Al-Quran, silakan siapkan air. Tahapan terapi Al-Quran, silakan siapkan air teman-teman. 1 gelas yang agak gede ya. Oh ya, ini saya sudah siapkan gelas yang agak gede. Kalau bisa, ini karena gelasnya ukuran kecil, teman-teman lebih gede lagi ya, silakan. Kalau perlu, mungkin wadah yang agak jumbo gitu loh. Pakai teko juga nggak apa-apa, tapi silakan tutupnya dibuka. Terus kemudian bagi yang rumahnya bermasalah, ada teman-teman yang rumahnya bermasalah, begitu masuk rumah kok sumpek, hatinya kayak sempit, kemudian kayak mau emosi, nggak betah, masuk rumah kayak sakit-sakitan, masuk rumah ngantuk, males, pinginnya tiduran terus, pinginnya marah-marah, jadi baper, jadi dendam, ingat orang-orang yang kita benci. Nah, ini rumahnya bermasalah teman-teman. Ciri-ciri rumah bermasalah, ketika kita masuk ke dalam rumah, kita malas ibadah, ya, kita malas baca Al-Quran, duit sering hilang, teman-teman. Banyak barang rusak di rumah, ada teman-teman, banyak barang rusak, ada saja pengeluaran tuh, untuk ganti lampu, untuk ganti keran rumah, pipanya bocor, kerannya patah, embernya pecah, kemudian sendok hilang, piring pecah, gitu ya. Padahal sudah dijaga baik-baik, listrik cepat habis, gitu ya.
Teman-teman, nah ini hati-hati. Bisa jadi ini faktor penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit dari pandangan orang lain yang benci kepada kita, atau barangkali sebaliknya malah kagum. Ini bisa memberikan efek pada rumah. Ya, bisa memberikan efek pada rumah dari mulai barang sering rusak, genteng bocor, terus kemudian yang minimal itu emosi tidak terkendali, tidak stabil, seperti itu ya. Nah, maka ini perlu diruqyah rumahnya, karena yang terserang ini rumah secara keseluruhan. Gitu. Cara menghapus sakit ain itu sebetulnya ada cara yang rumit atau cara yang mudah. Cara yang rumit itu dengan menggunakan mandi dengan bekas air wudhu orang yang melempar ain. Ini cara yang rumit. Rumitnya kenapa? Kita nggak tahu yang melempar ain kepada kita siapa. Kalaupun tahu, kita susah kan mau minta bekas air wudhumu dong, begitu. Ini syariat dari Rasulullah seperti itu. Nah, cara yang mudah adalah nanti kita hancurkan dengan ayat-ayat Allah. Ya, dengan cara menghancurkan dengan ayat-ayat Allah dan minta tolong kepada Allah untuk menghancurkan penyakit ain. Seperti itu. Terapinya sekarang ya, ke Afwan Center. Baik, kita mulai. Silakan. Tahapannya adalah teman-teman siapkan air 1 gelas minimal. Lebih banyak lebih bagus. Nah, kalau di pasar sering ngantuk, nanti silakan kios di pasarnya bisa disiram dengan air ruqyah. Terus kemudian, pernah minta air wudhu, sudah baik, alhamdulillah, Kak Elida. Motor sampai sekarang ngambek. Oh ya, motornya bisa diruqyah, karena ain itu bisa menimpa kendaraan, bisa menimpa rumah, bisa menimpa kita, bisa menimpa keluarga kita. Oke, silakan siapkan 1 ember air ya untuk meruqyah rumah yang mungkin teman-teman merasakan rumahnya bermasalah. Seperti itu. Yang di ember untuk meruqyah rumah, air mentah saja. Kemudian yang di gelas, ini untuk diminum. Air matang. Jangan ketukar ya. Jangan ketukar, nanti air yang di ember malah yang diminum. Air yang di gelas malah untuk ruqyah rumah. Jangan ketukar. Ya, Kak Mahdew, anak susah sholat, silakan bisa siapkan air, nanti diminumkan dan dipakai untuk mandi, dibasuhkan ke seluruh badan. Seperti itu. Salah minum bahaya ini. Saya tidak bertanggung jawab kalau teman-teman salah minum. Oke, yang memajang foto-foto makhluk bernyawa, boneka, silakan dimasukkan ke dalam lemari, masukkan ke dalam kardus, ditutup. Boleh Kak Dira, kalau sedang halangan boleh ikut. Siap Kak Ningsih, mohon maaf terlalu lama. Karena ini persiapannya juga penting. Ya, teman-teman yang nyimpan foto makhluk bernyawa, foto presiden, foto Pak RT, foto mantan, foto suami, foto syekh, foto habib, foto keluarga, foto nikah, foto anak-anak, foto di kalender. Yuk tutup. Ditutup. Jendela buka sedikit ya. Jendela buka sedikit. Pintu rumah buka sedikit. Untuk apa tujuannya? Boleh silakan Kak Sinta, selamat datang ya. Bunda Resi, selamat datang ya. Kalau was-was ya ini ya, kita coba hancurkan. Yuk kita mulai. Bismillah, saya off-kan dulu ya komentarnya biar segera mulai. Mohon maaf teman-teman yang ingin komentar, silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti. Silakan teman-teman yang ingin komentar bisa pindah ke akun Coach Mufti ya. Di akun Terapi Langit saya matikan komentarnya biar teman-teman bisa fokus. Yang ingin bisa komentar, silakan pindah ke akun Coach Mufti. Saya live di 2 akun ya. Di akun Coach Mufti ini saya nyalakan komentarnya. Oke, bismillah. Angkat teman-teman, silakan diangkat ya. Airnya dalam 1 gelas, kita doakan. Ikuti doa yang saya ucapkan. Ya, ikuti teman-teman ya. Saya berikan kesempatan, yuk teman-teman duduk santai, rileks, menghadap kiblat ya. Kemudian sudah dalam kondisi berwudu. Oke, kita doakan. Yuk, ikuti bacaan doa saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Posisinya dekat ya, hampir menempel dengan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, pada kesempatan ini, izinkan aku ya Allah membacakan ayat-ayat-Mu dalam rangka memohon pertolongan-Mu ya Allah, memohon kesembuhan-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. A'udzu bi 'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Kemudian kalau yang sudah nyiapkan air di satu ember, tiupkan juga ya. Pokoknya setiap kali saya instruksikan tiupkan ke air, teman-teman yang sudah nyiapkan air satu ember juga ditiup ya. Jadi nggak perlu nanti saya ucapkan berkali-kali. Silakan tiupkan ke air yang di gelas maupun yang di ember. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Bismillah. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Terus kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Teman-teman yang capek ngangkat bisa diletakkan ya. Tapi nanti tinggal tiupkan seperti itu. Yuk, ikuti, lanjutkan doa ini. Teman-teman, ikuti ya doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi sari'al hisabi hazimal ahzabi. Allahumma ahzimhum wa zalzilhum wansurna alaihim. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran, yang mengarak awan, yang maha cepat perhitungannya pada perbuatan manusia, yang memusnahkan musuh. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh ya Allah.
hancurkanlah mereka dan guncanglah mereka. Tolonglah kami atas mereka. Tiupkan. Yuk teman-teman, silakan diminum sedikit ya. Diminum sedikit seperti minum air panas atau kopi panas ya. Bismillah dengan tangan kanan ya. Ini karena mirror kelihatannya tangan kiri. Ini tangan kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, minum sedikit. Kalau sudah letakkan, kalau ingin muntah silakan muntahkan. Kalau mual ya letakkan di dada seperti ini. Tapi sebelumnya silakan oles dulu teman-teman. Yang ngantuk ya, gunakan untuk cuci muka. Gunakan untuk cuci muka, dituang ke tangan, kemudian gosok-gosok ke wajah untuk cuci muka. Terus kemudian teteskan lagi sedikit. Kemudian gosokkan di tengkuk sini. Ini merupakan titik sentral gangguan jin, ya. Silakan teman-teman digosok di sini. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus kalau misalkan ada keluhan di badan, misalkan di dada sesak, boleh silakan diusap ke dada, tapi masuk ya, jangan di bajunya, masuk ke dalam. Seperti itu. Terus misalkan perutnya kambuh, sedang asam lambung, silakan dioles. Terus tiba-tiba pinggang misalkan, kesemutan, kram, kebas, dan lain sebagainya, silakan dioles dengan air. Jangan dihabiskan, nanti akan kita minum lagi. Kita akan bacakan lagi ya dengan ayat-ayat tambahan. Terus kaki misalkan tiba-tiba kram sakit, yuk silakan teman-teman oles dengan airnya. Saya berikan waktu 1 menit. Ya silakan sambil ditepuk-tepuk rasakan bagian yang sakit. Kita akan bacakan ayat-ayat tambahan ya sekitar 10-15 menit ya. Yuk bagian yang sakit setelah dioles, jadi ditepuk ya. Jadi gini. Ucapkan bismillah Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan, kemudian ditepuk-tepuk ke bagian yang sakit. Bismillah, kemudian cabut, buang. Seperti itu. Atau juga bisa ditiupkan ke bagian yang sakit langsung ya. Bismillah Allahu Akbar, langsung kemudian tepuk-tepuk, cabut. Seperti itu. Ya. Misalkan bagian sakit ini ya. Bisa Kak Erna, ya untuk penderita stroke bisa, insya Allah silakan bisa digunakan untuk membasuh badan yang mati rasa. Misalkan kan stroke separuh biasanya, nah itu yang silakan dioles seperti itu. Nah tapi kalau untuk bagian otak, bagian kepala itu yang dioles sebaliknya. Jadi misalkan yang lumpuh sebelah kanan, maka silakan yang dioles kepala sebelah kiri, seperti itu, ya. Nah silakan teman-teman, sudah ya. Oke, jika sudah kita ikrar ya, ikrar letakkan lagi gelasnya. Yang sudah muntah yuk fokus di tepuk-tepuk pada bagian yang mungkin terasa sakit atau terasa bergerak, ada sesuatu yang bergerak atau mengganjal. Yuk kita ikrar dulu teman-teman ya. Tadi kita belum ucapkan ikrar, namanya ikrar pemutus ikatan sihir atau ikatan jin. Yuk tangannya berdoa seperti ini. Yang ingin muntah, muntahkan saja. Fokus saja dengan muntahannya ya. Jangan ditahan. Tapi tetap kalau bisa sambil mengucapkan ikrar ya. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berikrar mewakili keluarga besarku atau mewakili leluhurku ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan leluhur kami atau keluarga besar kami yang apabila selama hidupnya berbuat kesyirikan, menyekutukanmu, menyimpan jimat, belajar ilmu yang menyimpang ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengundang jin masuk ke dalam badanku, ke dalam aliran darahku, ke dalam organ tubuhku, ya Allah keluarkan mereka ya Allah dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jika mereka, para jin tersebut, tidak mau keluar dari badanku, jadikan minuman ini ya Allah sebagai minuman yang panas bagi mereka, minuman yang membakar mereka,
minuman yang menghancurkan para jin tersebut. Wahai jin terlaknat, keluarlah dari badanku. Aku tidak butuh pertolonganmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Yuk teman-teman, tiupkan. Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke telapak tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke air, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tempelkan di dada dan perut. Kita baca 2 ayat terakhir ya, surat Al-Baqarah. Yang belum hafal, yang tidak hafal, cukup dengarkan saja. Ya, Al-Baqarah ayat 285, 286. Atau bisa sambil membaca mushaf. Kalau nggak terlalu lama, ya silakan bisa sambil baca mushaf. Atau teman-teman cukup dengarkan saja. Yang sudah hafal, ikut baca ya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diusap, teman-teman, hafal atau tidak hafal, silakan tetap diusapkan ke badan seperti ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Bismillah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan. Yang sudah mau muntah silakan muntahkan, jangan ditahan. Tiupkan ke air. Bismillah. Teman-teman tarik. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar sampai di dada. Tahan dulu, kita baca Al-Zalzalah. Yang belum hafal, lagi-lagi cukup dengarkan saja sambil diusap seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Diamkan ke dada. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Sampai di sini, naik sedikit teman-teman. Yuk, yang punya dendam, yang punya rasa benci, ya, diusap seperti ini. Diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cinta diriku, aku sayang diriku,
Aku maafkan diriku di masa lalu. Aku insan yang bermanfaat bagi orang lain. Aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia, aku pemaaf. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku maafkan orang-orang yang telah menghancurkan hidupku. Aku pemaaf, aku penyabar. Bukan aku kalau pemarah. Bukan aku kalau pendendam. Bismillah, Allah Akbar. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Gangguan ini keluar dari mulutku. Bismillah, Allah Akbar. Tarik atas teman-teman. Kemudian ucapkan ukhruj. Ya aduwallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah, Allah Akbar, dorong ke depan, lalu batuk-batukan. Ya, seperti itu ya. Kalau yang ada pengganjal di tenggorokan di sini, atau mengganjal di dada, seperti rambut, atau sesuatu yang berjalan, pakai 2 jari teman-teman. Tiupkan, Bismillah, Allah Akbar. Tarik atas, Bismillah, 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 pakai tenaga ya. Bismillah, Bismillah, dorong ke depan. Bismillah, Allah Akbar, batuk-batukan. Ya. Bismillah, 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 Allah Akbar. Seperti itu, ulangi berkali-kali. Jika ada sesuatu yang bergerak di badan, ya, entah itu di punggung, silakan tepuk-tepuk teman-teman, Bismillah, Allah Akbar. Atau di pinggang, ya, atau di kaki, di paha misalkan, dipijit-pijit, silakan dipijit, kemudian seperti gerakan mencabut. Ya, apalagi sesuatu yang berjalan itu kemungkinan besar ada gangguan jin atau sihir, ya, yang berjalan misalnya ada sesuatu yang jalan tuh di kaki misalkan. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, tiup, langsung saja dipukul, cabut. Bismillah, Allahu Akbar. Setelah itu insyaallah kalau gangguannya langsung hilang, bisa jadi teman-teman reaksinya muntah, ya, jangan ditahan. Yuk letakkan di bagian yang sakit, saya akan bacakan sekitar 5 menit ayat-ayat Allah. Ya Allah, jadikan ayat ini ayat penghancur jin beserta pasukannya yang ada di badan saudara kami, ya Allah. Ya Allah, keluarkan, hancurkan, jauhkan, ya Allah, dari badan saudara kami yang menyimak tayangan ini. Wahai jin terlaknat, ukhruj ya adullah. Wahai jin terlaknat, ukhruj ya adullah. Keluarlah dari badan saudara kami. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah, sesungguhnya kalian terkutuk. Al'anuka billa'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dzikra. Inna ilahakum awahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Teman-teman silakan letakkan di sini ya, di tengkuk tangan kanan, letakkan di tengkuk seperti ini. Kemudian yang kiri letakkan di dada. Ya, sambil diusap, ini sambil dipijit. Sini diusap, ini dipijit. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, letakkan, jangan diturunkan dulu ya, sampai saya instruksikan untuk menurunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر Allahu akbar la ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan teman-teman bisa diminum airnya ya. Bisa diminum airnya. Bismillah. Diminum. Silakan minum dengan tangan kanan ya. Bismillah, Allahu akbar. Minum 3 kali tegukan. Bismillah. Kemudian alhamdulillah. Minum yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Kemudian minum yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Jika airnya, teman-teman, jika airnya terasa pahit, terasa asin, terasa hambar, bau luar biasa, ya. Terus kemudian airnya kental, rasa oli. Emang ada yang pernah ngerasain oli? Maksudnya kental gitu ya, kental kayak oli ya. Terus kemudian punya aneh-aneh lah, sendawa, bikin muntah begitu.
dan seterusnya. Ada belum yang pernah ngerasain oli? Rasa oli itu gimana? Pokoknya kental gitu lah ya. Bau oli mungkin ya. Baunya bau oli, enak. Nah, maka teman-teman, kemungkinan besar ada gangguan sihir, begitu ya. Yuk, di betis ada yang jalan-jalan. Yuk, jangan boleh jalan-jalan. Bismillah, tiupkan. Allahu Akbar. Ya, ditepuk-tepuk bagian betisnya. Cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang pahit, yang terasa airnya pahit, asin, pokoknya aneh-aneh, tidak seperti air biasa, maka kemungkinan besar teman-teman terkena gangguan sihir. Maka, yuk ikuti ruqyahnya rutin. Saya belum pernah nyoba Kak Sum ini. Mungkin suatu saat mungkin bisa dibuat minuman ya. Jus rasa oli gitu. Yuk teman-teman yang kepalanya pusing, jangan khawatir. Lagi terapi muncul binatang kaki 1000. Oke, Kak Lisna dibunuh saja, jangan dipelihara, apalagi dikembang biakan. Silakan teman-teman diusap, dipijat kepalanya yang berat, bismillah, jangan khawatir ya, dipijat-pijat sini, bismillah, bismillah, yuk. Yang belum muntah, yang masih mual, rasa ganjel, ini biasanya bermasalah nih. Ya, sering baper, ya kan? Sering tersinggungan, baperan, emosian, nyimpan dendam, nggak bisa maafin orang lain, dendam sama pelakor, iya kan? Hayo ketahuan tuh, ya. Maka teman-teman maafin ya. Bismillah, ya Allah, aku maafkan orang-orang yang telah menzolimi aku, yang telah menghancurkan hidupku, begitu ya. Bismillah. Teman-teman silakan yang badannya semuanya nggak enak, silakan ini ya diusap. Ya, yang termasuk bagian-bagian tubuh yang nggak enak dipakai ini, pakai air ya. Telat datang hari ini Kak Arisma, terlambat ya, push up. Perut mules diusap. Jadi teman-teman besok libur ya. Jadi perhatikan jadwal live kita Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Besok libur. Tapi teman-teman jangan khawatir, besok tetap ada live. Cuma yang ngisi itu Ustadz Amri. Beliau tim kami, tim dari Terapi Langit. Insya Allah ada ruqyahnya juga. Tetapi mungkin sekitar jam 8. Seperti itu ya. Yuk teman-teman masuk ke dalam grupnya yuk. Biar teman-teman mendapatkan manfaat, mendapatkan materi. Jadi terapi kita itu bukan hanya terapi lewat live streaming. Tetapi juga lewat grup. Ya Kak Wagini terlambat. Biasanya tepat waktu loh Kak Wagini. Ada urusan apa nih? Sibuk ya. Mudah-mudahan kesibukannya manfaat ya teman-teman. Airnya boleh dipakai sampai besok, bahkan bisa dicampur dengan air yang lebih banyak. Iya, besok Ustadz Amri, beliau itu pakar rumah tangga ya. Pakar masalah rumah tangga dan pakar parenting. Besok insya Allah live di akun Terapi Langit, tapi tidak di akun Coach Mufti ya. Insya Allah jam 8. Dan ada ruqyahnya juga loh, ya. Dan beliau insya Allah materinya lebih berbobot teman-teman ya. Materinya lebih berbobot. Tidak seperti saya mungkin materinya kaleng-kaleng lah. Nggak ada bobotnya sama sekali. Karena hanya, ya saya nggak punya ilmu, hanya secuil saja. Karena saya juga masih ngaji. Saya bukan ustadz, saya seorang coach. Coach ini seorang pelatih ya teman-teman. Artinya saya memberikan training tentang terapi langit. Nah teman-teman, yang ingin mendapatkan terapi lengkap, komplit, bukan hanya lewat live streaming. Yuk masuk ke dalam grup, besok jam 8 nggak. Tetapi hostnya bukan saya, pematerinya bukan saya, tetapi pematerinya Ustadz Amri. Kak Ayi, jangan berharap reaksi dong. Kalau nggak ada reaksi, kemungkinan memang mudah-mudahan tidak ada gangguan. Seperti itu ya. Nama akunnya Kak Adelia di sini, di akun Terapi Langit. Silakan jangan lupa follow dulu. Ya. Oke, airnya bisa untuk warung, bisa mata kabur Kak Yayu, dioles di mata. Seperti ini ya, dioles. Seperti ini. Bismillah, bismillah. Kalau mual sama nangis. Kalau mual ini kemungkinan pertanda adanya gangguan jin. Bisa jadi rumahnya ada jimatnya atau masih ada foto-foto makhluk bernyawa atau mungkin ada boneka. Nah itu boneka, foto makhluk bernyawa, foto makhluk hidup ya. Ini bisa menjadi sarang atau tempat tinggal jin teman-teman. Kalau yang sedih, mual atau mungkin reaksi apapun teman-teman yang aneh begitu ya. Badannya kok terasa aneh. Maka teman-teman bisa jadi selama ini punya keluhan penyakit yang dicek medis itu nggak ada, atau teman-teman sering ribut sama suami, atau sering ribut sama mertua.
iya kan? Nah, maka teman-teman ayo tuntaskan masalahnya dengan masuk ke dalam grup. Caranya silakan teman-teman, ya, caranya silakan ditekan di pojok kanan atas, kiri ya, kiri, betul, sebelah kiri. Pojok kiri atas ini ada foto profil Terapi Langit, silakan. Ya, buang angin itu termasuk ya, buang angin ini bisa unsur medis, bisa unsur non medis. Kalau medis mungkin ya sekedar masuk angin. Kalau non medis ini mudah-mudahan penyakitnya keluar, gangguan sihirnya keluar, seperti itu. Air kami asin, beraksi kesulitan seperti harimau dan suara ngerekek. Oh ya, 3 saudara, K3 saudara, mudah-mudahan setelah ini kondisinya bagaimana? Teman-teman yang reaksinya cukup keras, sampai kesurupan, sampai guling-guling, sampai salto-salto, ini mungkin bakat terpendam ya, kok bisa sampai salto begitu. Silakan teman-teman japri ya, japri untuk konsultasi lebih lanjut. Oke teman-teman, reaksi muntah, ya semua reaksi teman-teman muntah, mual dan seterusnya ini merupakan pertanda adanya gangguan sihir atau jin. Ikuti ruqyahnya rutin ya teman-teman ya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Oke, ingat-ingat jadwalnya. Walaupun setiap hari ada, di akun ini ada, tetapi pematerinya bukan saya. Pematerinya dari Ustadz Amri. Itu tim kami juga Terapi Langit. Ya teman-teman masuk ke dalam grupnya, silakan pencet ini, klik. Terus kemudian menuju foto profil, menuju bio profil. Pusing mual, iya termasuk Kak Jonita Food. Termasuk ngantuk juga. Habis ruqyah malah nggak ngantuk. Betul, biasanya memang begitu. Nah, menuju bio profil, teman-teman yang mau konsultasi silakan klik pesan di sini ya. Pesan, tapi jangan pesan yang aneh-aneh. Jangan pesan batagor, jangan pesan karedok, jangan pesan mie ayam bakso ya. Pesannya silakan, coach saya mau konsultasi, seperti itu ya. Terus yang mau masuk ke dalam grupnya silakan, di sini ada tulisan grup terapi gratis tuh. terapilangit.com, pencet saja. Nah, teman-teman akan diarahkan menuju halaman terapilangit.com website ya. Nah, silakan dipencet saja di sini yang paling atas. Nah, teman-teman langsung masuk ke dalam grup malam ini juga. Di grup ini kita akan belajar praktek terapi untuk bisa membersihkan semua masalah teman-teman. Habis ruqyah segar ya, alhamdulillah Kak Murti. Di grup, apa yang akan kita lakukan di grup? Grupnya dikunci, mohon maaf, karena apa? Biar materinya tidak tertimpa oleh chat. Di grup kita akan terapi bahagia, terapi kebahagiaan ya, kemudian terapi perenungan diri. Banyak lah insya Allah. Dan manfaatnya teman-teman, insya Allah teman-teman akan mendapatkan rezeki berlimpah. Ya, mendapatkan rezeki berlimpah dari segala arah. Terus kemudian insya Allah lunas hutang, insya Allah keluarganya harmonis. Terus kemudian ya berbagai macam masalah kita coba selesaikan di dalam grup. Yang ingin konsultasi dengan saya lewat Wawa, masuk dulu ke grupnya, nanti akan teman-teman temukan admin. Saya jadi admin di grup ya. Silakan nanti teman-teman bisa japri langsung seperti itu. Untuk konsultasi gratis teman-teman, dan saya informasikan bagi teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti terapinya, ini ada buku ya, buku 7 metode terapi langit. Ini tulisan saya yang saya tulis dengan sepenuh hati berdasarkan kisah ajaib yang saya rasakan, dan alhamdulillah sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Dari mulai hutang lunas, keluarganya harmonis padahal sudah diambang perceraian, penyakitnya sembuh, keluarganya harmonis, anaknya berkebutuhan khusus juga sembuh dengan melalui perantara praktek. Jadi ini bukan hanya sekedar buku motivasi ya, tetapi harus dipraktekkan. Bukunya full color teman-teman, termasuk ada bentuk-bentuk jimat ya. Ini yang menjadi penghambat rezeki nih teman-teman. Ada bentuk-bentuk jimat, terus kemudian ini yang kemudian menjadi gangguan jin di sekitar kita, seperti itu. Nggak bisa masuk, Bunda Tata, kalau nggak bisa masuk DM, nanti kita bantu. Teman-teman juga akan mendapatkan ini, saya sematkan ya, bismillah, saya izin sematkan. Dan teman-teman terima kasih banyak sudah CO, karena keuntungannya ini akan sangat bermanfaat untuk biaya operasional ya, pondok pesantren Terapi Langit yang kami kelola, di mana di dalamnya banyak para santri yang mereka bisa ya menghafalkan Al-Quran dan belajar Islam secara gratis. Seperti itu. Oke teman-teman, sudah saya sematkan. Ini hanya 167. Oh iya Mas Dwi, ini sedang kita garap karena ternyata memang ada hambatan. Ya, ada hambatan dalam garap websitenya, lemot sekali. Kita sedang otak-atik gimana caranya
biar terapi langit sudah dibuka loh, Kak Siti Salimah. Ya, sudah saya buka ininya, komennya. Terima kasih Kak Wita, terima kasih teman-teman yang sudah CO. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai amal jariah teman-teman, karena keuntungannya bermanfaat ini untuk biaya operasional pondok pesantren ya. Dan mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan dan tuntasnya masalah teman-teman. Oke, ini nggak bisa lama-lama ya. Hanya sekitar 3 menit lagi. 3 menit lagi, bismillah. Teman-teman yang ingin konsultasi, saya tunggu konsultasinya melalui DM. Jangan hanya konsultasi. Kalau konsultasi di live streaming malah terbatas loh. Seringkali nggak kebaca ya soalnya. Jadi teman-teman mohon jangan baper yang belum saya tanggapin seperti itu. Nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk grupnya silakan teman-teman DM. Nanti kita arahkan biar teman-teman bisa masuk ke dalam grup. Ya, yang perutnya panas, bismillah, dioles ya dengan air. Airnya masih kan? Airnya masih, teman-teman perhatikan titik-titiknya ya. Yuk, yang airnya tinggal sedikit campur dengan air yang lebih banyak, kemudian dioleskan di sini nih. Di pundak belakang. Ya, pundak belakang. Kemudian pinggang dioles. Seperti itu. Nah, teman-teman yang sudah lama menyimpan luka batin, ini juga ada panduannya ya. Biar teman-teman itu bahagia, teman-teman itu berhak bahagia. Ya. Sebetulnya cara bahagia itu gampang kalau kita tahu caranya, teman-teman. Nah, di sini ada bahasanya cukup ringan ya. Dan ada terapi kebahagiaan. Kebahagiaan itu, nah ini ya, happiness terapi. Kenapa harus bahagia dulu? Bahagia ini kunci untuk bisa mendapatkan rezeki yang lain. Ada rezeki berupa uang, ada rezeki berupa keluarga yang betul sekali Kak Elida, happiness terapi ya. Ada rezeki berupa keluarga yang menyayangi kita. Terus Kak Firly, konsultasi yuk lewat DM, nanti saya pandu. Yang pingin muntah terus ada di sini, bisa jadi memang ada masalah hidup, beban yang begitu berat. Insya Allah saya siap membersamai teman-teman ya, sampai masalah teman-teman tuntas. Ini teman-teman yang belum ada kelimpahan rezeki, ditahan dulu, enggak apa-apa. Ya, teman-teman bisa tetap gabung di dalam grupnya walaupun belum beli. Jadi silakan teman-teman, ini hanya khusus untuk yang Allah titipkan kelebihan rezeki, bisa kemudian memiliki buku ini. Kalau teman-teman sudah punya dan malas baca, please deh ya. Ini ternyata banyak orang-orang yang malas baca ya. Kalau teman-teman malas baca, bisa jadi masalahnya belum ingin diselesaikan. Terus gimana dong? Sumbangkan saja. Sumbangkan ke orang lain. Insya Allah bermanfaat. Ya. Jangan sampai sudah beli kok nganggur. Jangan sampai ya. Jangan ya, Dik ya. Jadi kalau bisa disumbangkan. Begitu. Ke saudaranya, ke tetangga, ke temannya. Begitu. Nah ini ya. Ini luar biasa yang saya rekomendasikan terapi Enerpos. Tadi sudah kita praktekkan bersama. Terapi Enerpos itu terapi kata-kata sebetulnya. Tetapi walaupun kata-kata ini Masya Allah. Manfaatnya terasa banget loh. Ini ya, jadi dilengkapi dengan penelitian valid betapa dahsyat kekuatan kata-kata. Gampangannya gini lah, kita ngomong kepada diri kita sendiri, seringkali kan kita ngomongnya negatif ya, wah aku pecundang, aku nggak berguna, aku dan seterusnya, kata-kata jelek. Nah ini di dalam terapi Enerpos, itu coba kita rubah, kata-kata itu kita ganti. Menjadi saya beruntung, alhamdulillah saya bahagia, rezekiku mengalir deras, aku magnet rezeki yang luar biasa. Ya berhubung banyak yang pamit, saya juga ikut pamit. Begitu ya teman-teman. Sampai ketemu hari Selasa. Besok insya Allah ada live tetapi dihandle oleh Ustadz Amri. Beliau Ustadz beneran, ya. Ustadz yang nggak kaleng-kaleng, pakar rumah tangga, pakar parenting. Jam 8. Oh, di sini Kak Yayu di situ ada, sudah saya sematkan loh. Saya sematkan tuh di keranjang kuning, ya. Di keranjang kuning tuh kelihatan tuh di situ. Ada nggak? Kalau belum paham nanti japri ya. Oke teman-teman, sampai ketemu hari Selasa. Kalau yang ingin ketemu saya nanti hari Selasa. Kalau saya rekomendasikan teman-teman tetap ikut ya yang terapinya Ustadz Amri besok jam 8. Kak Robi akun yang ini, yang terapi langit.
ya, akun yang terapi langit. Setiap hari sebetulnya ada live. Setiap hari ada live. Kalau nggak jam 6, jam 8. Tetapi khusus jadwal saya itu Sabtu, Ahad, Minggu ya. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Teknik ruang kosong, kebutuhannya apa dulu? Wah, ini saya mau pamit, malah ada yang tanya nih. Ada yang mau tahu terapi ruang kosong? Teknik kuantum ruang kosong. Misalkan gini, ini berpikir positif ya. Berpikir positif terhadap takdir indahnya Allah, berprasangka baik. Berprasangka baik bahwa kita akan mendapatkan rezeki dari Allah. Misalkan contoh, saya sudah buatkan videonya padahal. Kalau yang ingin umroh, maka siapkan kain ihramnya, terus kemudian belajar umroh, hafalkan doa-doanya, ikut manasik ya. Ikut manasik, belajar doa-doanya, hafalkan doa-doanya. Terus tanya ke biro umroh, biro travelnya, tanya harganya. Terus kemudian beli tabungan Ka'bah tuh buat nabung seperti itu. Saya sudah buatkan videonya kalau yang ingin umroh. Kalau yang ingin misalkan punya mobil, ya siapkan garasinya dulu. Tidak perlu garasi yang terlalu mewah, terlalu bagus. Cukup dengan ditancapkan bambu di keempat sisinya. Kemudian atasnya kasih terpal. Nah, termasuk di sini ya, di sini ada sebetulnya, itu masuknya ke terapi Enerpos. Ya, terapi Enerpos. Seperti itu. Kita bahas lebih lengkap hari Selasa ya. Kita bahas lebih lengkap hari Selasa, setuju? Karena ini waktunya sudah malam dan saya ada agenda lain. Malam ini saya tidak langsung tidur, tetapi ada agenda lain, teman-teman. Kita bahas hari Selasa atau mungkin nanti saya buatkan videonya lebih lengkap. Teman-teman yang ingin dibuatkan video kuantum ruang kosong tergantung kebutuhan teman-teman. Misalkan ingin lunas hutang, ingin dapat pekerjaan, ingin bangun bisnis, apapun itu silakan DM ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa buatkan videonya. Jadi nggak harus nunggu sampai Selasa. Oke ya, siap ya DM ya. Silakan DM sampai ketemu hari Selasa. Selasa jam 6 WIB pagi, 6 WIB dan malam jam 20 WIB. Oke, gitu dulu. Sukses dunia akhirat untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sukses dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab. Siapa yang di sini ingin masuk surga tanpa hisab? Yo. Siapa ngacung? Saya gitu. Ingin masuk kapan? Sekarang? Sekarang juga. Kalau sekarang belum siap, yakin ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Siap sekarang? Sekarang enggak? Belum berani ya, karena merasa belum cukup bekalnya. Terus kemudian dilunasi hutang-hutangnya, mendapatkan penghasilan luar biasa, melimpah, rezeki halal barokah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Terus kemudian keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan tahun ini juga insya Allah mudah-mudahan Allah panggil kita ke Baitullah ya teman-teman ya. Doakan saya bisa membuat program umroh bareng. Ada umroh pakai dana talangan terlebih dahulu sehingga hanya sekitar 5 juta teman-teman bisa berangkat. Informasinya menyusul ya. Oke, sampai ketemu hari Selasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat buat teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah Azza wa Jalla. Amin.